Kita banyak mendengar sekali keluhan-keluhan kecurangan di lapangan. Kami sangat mendukung, sangat senang kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal. Jadi kalaupun diadakan angket di DPR RI ini untuk menjaga demokrasi ini, supaya ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat luas ini bisa terjawab secara terang benderang. Jadi teman-teman yang lain tuh jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung, dukungan dorongan untuk hak angket itu berlebihan. Kalau atas nama kecurangan pemilu. Kita juga menyaksikan dari tayangan-tayangan dari Selamat malam saudara. Usulan menggunakan hak angket guna mengusut kasus dugaan kecurangan pada pemilu 2024 terus diwacanakan. Awalnya usulan ini disuarakan oleh PDI Perjuangan. Belakangan, Koalisi Perubahan yang mengusung Capres Anies Baswedan juga menyatakan akan mendukung hak angket di Senayan. Sekarang, bola ada di tangan PDI Perjuangan karena Koalisi Perubahan mengaku menunggu partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menginisiasi hak angket. Namun baik Megawati maupun Ketua DPR RI Puan Maharani belum bersuara terkait usulan ini. Sementara Partai Persatuan Pembangunan mitra koalisi PDI Perjuangan juga terkesan tak sejalan. Akankah usulan hak angket ini akan jadi kenyataan? Atau jangan-jangan menguap di tengah jalan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang M. Holid, juru bicara PKS. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam dan selamat datang Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri, Universitas Budi Luhur, dan Politeknik STMJ Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Cerlisa. Dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus disuarakan. Kali ini, calon Presiden Ganjar Pranowo mendorong partai pendukungnya di Senayan untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan. Yang pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Nah, Ganjar tidak sendirian. Desakan serupa juga disuarakan oleh Capres Anies Baswedan dan didukung oleh semua parpol yang berada dalam koalisi perubahan. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap. Di sisi lain, kubu paslon Prabowo Gibran terang-terangan menentang, dan jika itu diusulkan, mereka mengancam akan melawan. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Tapi usulan hak angket ini dinilai rentan menguap di tengah jalan karena partai koalisi pendukung paslon 03 dianggap kurang solid. Kalau ditanya seberapa lancar, andai saja kubu 01 solid, kubu 03 solid, tidak ada elemen kekuatan yang beredel, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit.
di saat yang sama, saya menduga ada sejumlah kekuatan politik juga di kubu 03. Ada feeling, meskipun perlu dikonfirmasi, tampaknya P3 merasa akan jauh lebih aman jika kemudian melakukan pendekatan terhadap siapa yang menang. Koalisi Perubahan sudah solid mendukung usulan PDI Perjuangan untuk membongkar dugaan kecurangan melalui hak angket di Senayan. Tapi Partai Persatuan Pembangunan, mitra PDI Perjuangan, justru menunjukkan keraguan. Lalu apakah hak angket ini akan jadi dilakukan? Atau justru akan menguap di tengah jalan? Kita bahas malam ini di dua arah. Polemik hak angket ini taktik atau gimmick politik? Saya langsung ke Bang Ciko. Bang Ciko, Koalisi Perubahan udah dukung hak angket, kenapa PDI Perjuangan terkesan maju mundur? Alhamdulillah, nggak ada yang maju mundur. Nggak ada yang maju mundur, tapi kan ini kita bicara soal sesuatu yang kita akan lakukan secara serius. Artinya semuanya harus dipersiapkan secara matang, ya. Pertama, yang penting niat dan semangatnya dulu, ya. Nomor dua, kita bicara soal strategi. Kita bicara soal pengumpulan bukti, ya. Kita bicara apa aja yang akan menjadi topik utama di sana. Ya, topik utamanya tentu kita udah tahu. Topik utamanya adalah kecurangan pemilu. Di bawahnya ada subtopik apa? Politisasi bansos, putusan MK, penunjukan PJ bupati dan gubernur, apakah itu berdampak pada pemilu itu sendiri, pada penyelenggaraannya, ya kan, siapa saja yang terlibat di situ. Itu yang harus benar-benar kita petakan, karena kita juga nggak mau, itu yang dikatakan tadi, kita nggak mau ini menjadi suatu hanya untuk sesuatu hal yang kontroversial gitu, seakan-akan kita berpihak pada rakyat. Kenapa saya bilang rakyat? Karena ini tentunya yang diinginkan rakyat, bukan not necessarily hak angket yang diinginkan rakyat, tapi rakyat ingin tahu apa sih yang terjadi di pemilu 2020. Tapi kenapa Bu Mega sama Mbak Puan sampai sekarang masih diam aja, belum ada komentar? Terserah mereka dong. Ya kan? Itu tadi, kan kita harus matang dulu. Kan kita tahu Bu Mega akan bersuara ketika semuanya sudah matang. Ya kan? Bu Mega tidak akan menjadi pelempar-pelempar isu dan lain-lain. Beliau akan tegas bersuara nanti pada saatnya. Bang Holid, benar nggak PKS sebenarnya masih nungguin PDIP sebenarnya jadi maju atau enggak? Jadi begini, kita harus melihatnya dalam skup yang lebih luas. Karena ada kegelisahan, kegalauan, keresahan publik yang begitu meluas. Sehingga DPR itu harus merespon itu. Ya. DPR itu harus merespon itu, jangan sampai keresahan, kegelisahan, kerisauan yang publik begitu luas, luar biasa ini tidak terkanalisasi, tidak tersampaikan. Dan saya pikir apa yang diinisiatif oleh teman-teman PDIP itu sangat bagus. Menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu hak angket, untuk mengungkap, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kenapa PKS setuju lewat DPR? Kenapa nggak lewat jalur MK aja? Kayak biasa? Nah ini kan ada dua pendekatan. Kan kalau kemarin sekjen kami mengatakan di MK udah ada pamannya. Jadi kita melihat ada semacam masalah trust juga di sini. Tapi itu adalah jalur konstitusional juga yang bisa digunakan melalui jalur MK dengan kita mengumpulkan bukti dan menggugat di MK. Tapi ini ada suatu aspirasi yang begitu besar dari masyarakat tentang what happened, apa yang terjadi dengan pemilu kita ini. Mulai dari pra pencoblosan, ya, jauh-jauh dari itu juga, itu ada rentetan peristiwa-peristiwa yang membuat publik merasa apakah pemilu ini benar-benar jurdil. Dan inilah yang harus kemudian direspon oleh wakil rakyat di DPR RI. Dan tapi inilah kami menyambut baik Koalisi Perubahan. Bukan hanya PKS, Koalisi Perubahan, PKS, Nasdem, dan PKB juga kemarin bertemu sekjen-sekjennya dan menyepakati kita menyambut baik inisiatif niat baik dari PDIP. Tapi yakin PDIP yang ngirim inisiatif atau membuka inisiatif ini kemudian nggak akan nguap di tengah jalan? Kami percaya dengan sebuah keyakinan dan niat baik itu, dan semoga ini akan menjadi sebuah langkah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar terbuka, transparan, seperti gelas, ya. Transparan gitu, ya, sehingga kita bisa membuka semuanya, apa yang disembunyikan itu bisa terungkap, dan inilah hak angket, inilah akan menjadi sebuah cara untuk mengungkap hal itu. Bang Henry, mau dibikinin hak angket, menurut Anda ini perlu nggak sih dibikin? Kalau ditanya perlu, ya nggak perlu dong. Karena pertama saya ingin mengucapkan begini Mbak Alvena, bahwa rakyat itu sudah dewasa. Ya. Pemilu tanggal 14 Februari itu berjalan baik dan lancar, damai. Nggak ada keributan. Kalaupun beberapa hari ada PSU kan cuma beberapa TPS saja. Maka menurut PAN kita hargai suara rakyat. Tapi biasa kalau Bang Ciko atau Mas Holid kalah ya memang begitu. Orang yang kalah biasanya cari-cari kesalahan, itu biasa. Kami maklumi begitu kan. Nah oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada rakyat. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa cuma Pilpres yang dipersoalkan? Padahal kan pemilu itu ada 5 kotak suara kan.
ada kabupaten kota, ada provinsi, untuk DPRD-nya, ada RI, ada DPD. Kan di jam yang sama, panitianya sama, bilik suaranya sama. Kenapa ribut cuma capres doang? Dan menurut saya Mbak Lipiana, semua A sampai Z, saya ini kan alhamdulillah pembuat undang-undang ya, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, kanal-kanal yang ingin kita lakukan ketika demokrasi itu berjalan sudah lengkap. Jadi ketika misalkan ada persoalan pemilu, ada pelanggaran, itu kan ada Bawaslu, ada Gakumdu. Ya. Kemudian kalau ada perselisihan hasil, ada MK. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Maka sifatnya final dan mengikat. Kenapa begitu? Kita perlu kepastian hukum. Karena kita ini memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu artinya ada estafet kepemimpinan. Dan tanggal 20 Oktober itu batas akhir priorisasi perintah Pak Jokowi. Tidak ada istilah PLT Presiden dan sebagainya. Oleh karena itu angket menurut saya tidak relevan. Gak relevan, oke. Gak relevan, sangat gak relevan. Karena angket itu butuh waktu yang panjang. Hari ini aja DPR masih reses. Perlu ada 25 orang dengan fraksi yang berbeda. Perlu ada dibawa ke Bamus. Kemudian dibawa ke paripurna panjang. Oke, jadi menurut saya yang paling tepat bawa ke MK saja. Ke Bang Ciko, hak angket itu nggak relevan. Jangan-jangan cuma gimmick politik kali. Enggak lah, itu kan pendapat dari orang yang mau diangket kan gitu ya. Itu wajar aja kan seperti tadi. Nah, tapi tadi tunggu dulu. Yandri itu kan jadi tadi juga bicara soal pencoblosan. Dia bicara hanya satu sesi dari pemilu itu sendiri. Mas Holik tadi bilang sudah jelas, ini terjadi rentetan-rentetan kejadian. Nah, kalau kita bicara soal Bawaslu, kita bicara soal MK, itu kan yang ideal ya. Tapi kan kita udah jelas, Bawaslu ini tidak menindak Gibran yang bagi-bagi susu di mana itu adalah bagian dari kampanye dia, ya kan? Makan gratis bagi susu, ya kan? Itu tidak ditindak. Nah, kita bicara PJ gubernurnya tidak menindak juga walaupun itu melanggar ya, kalau itu pasangan itu enggak dulu. Nah, itu artinya apa yang itu dilakukan kan tidak bisa dibawa ke MK. Ini cuma contoh kecil, ini cuma suatu contoh. Tapi banyak contoh-contoh lain yang sifatnya kalau melanggar itu bukan hanya 02, 03 juga dan terstruktur. Jadi ini yang harus dilihat. Masyarakat masyarakat tahu siapa yang dia coblos di hari pencoblosan. Masyarakat tahu siapa yang tetangganya coblos. Betul nggak, Mas Walid? Mereka tahu semua. Mereka tahu suasana di situ dan kemenangan yang sekian puluh persen itu tidak masuk akal. Itu satu. Dan apa yang terjadi pembagian-pembagian bansos dengan politisasi. Bang Zul ya, senior saya di PAN dulu ya. Bang Zul itu bicara soal ini dari Jokowi ya kan. Dan itu kan mengarahkan artinya apa? Artinya harus pilih anaknya Jokowi. Hal-hal seperti itu tidak bisa ditindak tapi itu terjadi. Nah, semua itu terjadi dan masyarakat melihat dan masyarakat ingin ini semua ditindak. Dan salah satu kanal yang konstitusional adalah hak. Jadi kalau ada pelanggaran, kita juga simultan melakukan ini dengan MK. Kalau ada pelanggaran itu di mana? Kita juga lagi cari juga pelanggaran dan kecurangan. Ada juga, kita juga dapat videonya di Wonosobo untuk mendengarkan ke 03. Ada juga. Nanti jadi bisa jadi pembelaan juga di hak angket nanti ketika angket itu berjalan. Silakan aja. Iya kan? Bang Ciko, ini pemilu. Nggak ada yang nggak tepat. Ini hak konstitusional anggota parlemen. Tepuk tangan dulu. Oke. Mahkamah Konstitusi. Dan ini udah bertahun-tahun di gini. Lebih tahu bahwa dia punya hak yang tidak bisa. Makanya karena saya pembuat undang-undang, boleh. Pemilu itu sudah ada prosedur umumnya gitu loh. Anggota parlemen itu salah satunya adalah penyambung lidah masyarakat. Masyarakat itu animonya jelas. Setiap hari kita lihat di depan KPU ada orang bakar ban. Kita mau lebih besar dari itu kan kita nggak mau, kita harus menggunakan kanal yang konstitusional dan salah satunya adalah melalui menggulirkan hak angket. Bang Ciko, sekarang saya mau tanya dulu. Bang Jangan terlalu berapi-api tapi nggak tahu masalahnya. Jangan putus. Saya mau nanya, Bang Yandri tadi kan ngomong gini, ya biasa sesuatu itu kemudian dilakukan karena kalah satu, terus kemudian Bang Yandri juga tadi bilang gini, pileknya diterima, kenapa pilpresnya hasilnya nggak diterima? Nanti kita itu yang saya katakan, apa yang kita sedang persiapkan ini kan belum ada yang tahu juga apa yang sedang kita persiapkan. Artinya intinya kita mau menyelidiki penyelenggaraan pemilu. Kan kita nggak bilang pilpres apa-apa, kita bilang penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Kita harus membedakan dua hal. Pertama adalah sisi elektoral, kita bicara tadi masalah menang kalah dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah demokrasi. Kita harus beyond elektoral. Kita harus berpikir demokrasi, menyelamatkan suara rakyat, menjalankan pemilu yang jurdil. Dan inilah yang harus kita lakukan. Jadi Mas Yandri begini. Karena suara Anda rendah begitu ngomongnya. Oh, kata siapa rendah? Jadi lo kan kalah. Kalah gimana? Lo kalah. KPU udah mengumumkan belum? Insya Allah kalah. Nah, KPU belum mengumumkan, Anda berdasarkan quick count. Nggak boleh.
kalau Insya Allah. Jadi kita Tapi kan yang pasti PDI Perjuangan ini masalah soalnya elektoral. kan itu juga. Masa kita harus ngomong begini. Kan nggak lucu. Kalau kita bilang PAN kan separuhnya PDI Perjuangan nggak lucu. Jangan di sini lah kita bicara-bicara. Jangan disimplifikasi, itu masalah menangkal elektoral. Kita harus melihat ini, kembalikan kepada relnya. Masalah demokrasi kita itu seperti apa? Karena setting kondisinya saat ini ada putra presiden yang ikut kompetisi di sini. Dan rentetan peristiwa itu bermasalah. Ada putusan MK, ada putusan DKP, Gibran dan macam maju cawapres sebagainya. itu nggak ada yang salah Dan itu. disinilah kita harus melihat. Justru itu harus kita bongkar. Dengan hak angket itu, apakah ada Dari mana keterlibatan? salahnya? Nggak ada yang Apa salah ada itu. intervensi? Apakah ada keberpihakan? Oke. Bang Khalid tenang. Iya. Sekarang gini. Tenang aja. Kalau Menunjukkan PJ Gubernur untuk tidak menghukum Gibran ketika melakukan kesalahan. Ini yang harus kita bongkar, Mas bongkar Yandi. semua. Oke, sekarang saya ngomong ya, tenang. Kalau tadi kan PDIP itu kan menginisiasi, tapi P3 bilang nggak perlu bikin hak angket. Kalau yang 03-nya nggak satu suara, apakah PKS masih akan terus lanjut? Nanti Jadi jawabnya begini. usai jeda di Duara.
Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Oke, kita kembali di dua arah. Jadi hak angket itu taktik atau gimmick? Saya ke Bang Khalid. Kalau P3 sempat bilang nggak perlu hak angket, artinya kan sebetulnya bisa dikatakan yang kubu sebelah nih 03 ini nggak satu suara. PKS masih tetap mau maju? Jadi begini, kita kalau PKS ya udah hampir 10 tahun kita menjadi oposisi. Dan beberapa kali kita mengusulkan hak angket. Misal nih, hak angket kereta cepat, hak angket waktu itu minyak goreng, ya, mie goreng waktu itu langka, kita mengajukan hak angket. Kami belajar dari pengalaman, kalau hak angket ini tidak mendapat dukungan koalisi politik yang besar, itu tidak akan bisa berjalan. Tapi Nasdem PKB-nya itu koalisi pemerintah loh. Ya, tapi kemarin mereka sudah berkomitmen untuk bahwasanya ketika ini digulirkan hak angket, mereka dalam satu kesatuan koalisi perubahan kita mau bersama. Ini komitmen bersama ini yang kemudian kita harapkan. Nah, di sini kita melihat ini inisiatif, ide ini berasal dari PDIP. PDIP sebagai partai terbesar di parlemen saat ini, itu memiliki suara yang sangat signifikan. Sehingga hak angket ini possible, mungkin dilakukan ketika koalisi yang menginginkan hak angket itu semakin besar. Nah, kami belajar sebagai partai oposisi yang sering sendirian ya, ketika kita mengusulkan hak angket dan selalu kandas, ketika semakin banyak partai yang menginginkan hak angket dan ingin mendudukkan masalah ini dibuka secara transparan, kami mendukung dan menyambut. Bang Khalid, gini, Sahroni kan bilang kalau capresnya mau tapi ketumnya nggak mau gimana? Artinya kan sebetulnya perubahan belum satu suara, bisa dibilang gitu nggak sih? Kalau kemarin kan sudah kumpul para pimpinan partai dari Sekjen PKS, Sekjen Nasdem, Sekjen PKB, kami membuat sebuah keputusan bahwasanya hak angket ini diperlukan. Oke, Bang Itu Henry, kesepakatan umum kalau sudah betul-betul digulirkan, ada pencegahan apa untuk supaya bikin ini nggak bikin geger-geger banget lah? Nggak, pertama dari sesi teknis tadi ya saya bilang Mbak Lipiana. Sekarang DPR masih reses, ya baru masuk tanggal 3 Maret. Masuk tanggal 3 Maret itu seminggu itu kan menyusun agenda biasanya. Itu berarti udah hampir masuk pertengahan Maret. Sementara kan rekapitulasi suara itu kan tanggal 20 Maret ya berakhir di pleno KPU Pusat. Nah dari sisi teknis kemudian akan ada 2 kali lagi reses dari DPR. Untuk menuju tanggal 20 Oktober itu nggak mungkin. Nah oleh karena itu menurut saya ini gimmick aja gitu loh. Okay. Nah, maka kita tetap menyarankan kepada teman-teman pakai jalur yang benar aja, MK gitu loh. Nggak apa-apa, itu kan lebih cepat dan memang jalur seperti itu. Itu amanat Undang-Undang Dasar 45. Angket juga jalur yang benar loh. Iya, pernyataan Gimana itu jalur yang kalau masalah anggota parlemen masa mengatakan nggak masalah pemilu, masalah pemilu. Kalau misalkan kita mau ikuti tahapan pemilu, Bang Ciko, loh, ya kan? Karena sekali lagi presiden itu nggak bisa di PLT atau nggak bisa dalam kosong. pelaksanaan undang-undang, sedangkan hak angket itu adalah penyelidikan tentang pelaksanaan undang-undang. Ya kan? Nggak apa-apa yang itu dilaksanakan. Tapi maksud saya kalau mau misalkan tujuannya ingin ke masalah persoalan pemilu, masalah kecurangan, ingin ujungnya itu adalah mengatakan bahwa ada ketidakbenaran pemilu dan ujungnya itu menganulir, maksud saya nggak cukup waktu. Itu loh, nggak cukup waktu. Nah artinya nggak cukup waktu bukan hal yang tidak benar. Ya tapi makanya, itu benar kalau misalkan masalah hasil tadi, Mas, jadi begini, ya ke MK. Jadi begini, dan menurut tadi saya ada dua secara cara, teknis, cara yang pertama secara MK, teknis menurut saya agak sulit. Angket gitu. itu bisa dilakukan. Agak sulit. Dan Oke. kemungkinan tidak gol gitu loh. Saya ke Pak Ujang. Pak Ujang, jadi hak angket ini sebetulnya taktik atau gimmick politik sih? Ya begini, ada 2 jalur yang ditempuh sebenarnya oleh kubu yang kalah, katakanlah 03 dengan 01. Kenapa? Pertama mestinya mekanisme hukum, jalur hukum kan. Ada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Kelihatannya ini juga akan berjalan ya, diproses, sedang menunggu bukti-bukti yang kuat. Tetapi memang yang sekarang diperdebatkan adalah jalur politik. Hak angket ini jalur politik yang tentu akan rame ya kondisinya. Kalau saya petakan konfigurasinya katakanlah ya secara sederhana saja. P3 kelihatannya agak rawan, agak sulit untuk mendukung. Kalau mendukung pasti digencet. Pasti selesai juga ini. Kalau bahasa saya pasti ditekan juga selesai P3. Nah di koalisi perubahan sendiri katakan ada 3 partai, Nasdem, PKS dan PKB. Saya tidak yakin dengan PKB walaupun di awal misalkan ketika Pak Anies mengatakan akan mendorong hak angket ada di sampingnya Cak Imin. Tetapi jangan lupa Cak Imin juga punya persoalan.
Ini juga menjadi ada persoalan hukum gitu, ada audit BPK dan lain sebagainya. Ini juga menjadi alat sandra bagi pendorong hak angket ini. Jadi kalau kita lihat dari konstruksi yang ada, maka kelihatannya di koalisi 01 ada 2 yang kemungkinan mendorong, yaitu Nasdem dengan PKS. Karena Nasdem sudah clear tadi pernyataannya Pak Surya Paloh mengatakan bahwa akan mendorong, tapi secara alamiah. Ini juga agak bias juga mendorongnya secara alamiah. Dalam konteks ini saya tidak tahu apakah mendorongnya gaspol, tapi bahasa secara alamiah inilah yang menjadi multitafsir. Alamiah tuh jangan-jangan masih nunggu sinyal dulu kali ya. Kira-kira setuju nggak gitu nggak Bang Ciko? Gimana itu? Kalau Pak SP bilang akan mendorong secara alamiah, jadi sebenarnya nunggu sinyal. PDIP tuh kira-kira akan kasih sinyal hijau nggak gitu untuk gaspol gitu nggak sih? Gitu nggak Bang Ciko? Kita akan gaspol, lihat aja pada saatnya. Yakin ya Bang Ciko ya? Yakin. Nah itu gimana tuh kalau benar kejadian? Ya kan begini, kalau PDIP oke, katakanlah ya, karena memang kan gini, kunci dari semua hak angket saya rasa ada di PDIP, ada Ibu Megawati. Cuma persoalannya apakah betul Bu Mega akan gaspol? Karena kita kembali misalkan kepada persoalan isu mundurnya menteri, ya kan menteri PDIP akan mundur, akan cabut dari kabinet, tapi tidak juga. Ini juga masih tarik ulur. Oleh karena itu nggak tahu angket juga apakah memang Ibu Megawati ingin membuka, katakan dugaan-dugaan, saya katakan dugaan itu bersama-sama dengan Nasdem, karena kita tahu juga secara politik Nasdem dengan PDIP juga ada persoalan. Jangan-jangan hak angket ini sengaja digulirkan untuk kemudian membaca untuk naikin nego politiknya nggak? Ya semua banyak kemungkinan. Yang jelas ketika posisi dalam keadaan yang tidak diuntungkan, katakanlah dalam keadaan kalah gitu ya, tentu ada perjuangan. Nah perjuangan itu tadi ada perjuangan hukum, ada perjuangan politik. Tetapi saya yakin dalam konteks prosesnya ini tidak mudah. Tadi Bang Yandi secara teknis di DPR, di parlemen agak berat. Yang kedua secara politik pasti tidak diam. Pemerintah, koalisi pendukung katakannya Jokowi, saya kan tidak akan mengkick balik. Kelihatannya seperti itu. Nah Bang Khalid gimana tuh? Mudah, karena ini perjuangan bukan pelesiran. Kalau pelesiran tuh mudah, ini kan perjuangan. Mana ada perjuangan yang mudah? Tidak mudah. Ini satu hal, sebelum Bang Khalid tadi ya, kenapa sih kita bicara, kita tetap ke Bawaslu, tetap ke MK, dan lain-lain, simultan dengan apa yang kita akan kerjakan dengan hak angket ini. Itu tadi, nanti bolak-balik bicara soal MK, karena dia tahu, kan prosesnya ke MK itu kita harus lapor Bawaslu dulu sebagai pelanggaran, baru itu bisa diterima di MK. Sedangkan hal-hal yang saya sebut tadi nggak dibilang sebagai pelanggaran oleh Bawaslu. Nah kita tahu salah satunya hak angket ini kita akan memanggil penyelenggara pemilu juga di situ, mempermasalahkan kinerja mereka di sana. Nah ini yang masyarakat juga perlu tahu gitu. Jangan seakan-akan wah kita karena udah tahu bakal ada paman di MK terus jadi kita takut. Nah itu emang salah satu jadi pertimbangan juga, benar nggak Mas Olin? Iya kan? Nyapresnya juga jalur MK kan? Apa? Nyapresnya juga jalur MK. Masalah gini, menang. Kita harus melihatnya bahwa belum. Kita harus melihatnya. Ini saya tadi ingin mengoreksi Mas Yandri. Bahwasanya jalur konstitusional hak angket DPR ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena ini akan membuka. Kita akan bisa memanggil semua pihak. Hak angket itu memiliki kekuatan yang luar biasa powerful untuk membongkar, menyelidiki sampai bukti-bukti yang sampai spesifik. Jadi inilah yang harus kita dorong. Dan ketika misal nih publik merasa, wah ini proses di MK sepertinya akan susah nih. Wah proses di Bawaslu sepertinya akan susah nih. Why not? Kenapa nggak dicoba jalur DPR yang memiliki kekuatan yang sangat powerful dengan hak angketnya. Dan inilah yang harus kita wacanakan, kita tawarkan. Dan kemudian muncullah ide dari PDIP sebagai fraksi terbesar. Dan saya pikir itu akan menjadi sambutan yang sangat baik oleh masyarakat ketika PDIP mengusung hak angket dan kemudian disambut baik oleh koalisi perubahan. Insya Allah ini akan menjadi itikat baik untuk menyelamatkan demokrasi kita. Sebenarnya gini jadi pertanyaan, emang apa sih targetnya hak angket itu, muaranya akan kemana? Ya, jadi begini. Sejeda ya di Duara. Oh.
dulu kemana gitu loh. Sebelum proses pencoblosan dulu kemana nih orang-orang kok tidak mengajukan hak angket. Jadi kita tahu ya, misalnya di pemilu 2009 hak angket soal pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih akhirnya bisa memilih itu diperjuangkan sebelum coblosan, sehingga ketika coblosan terjadi bisa diselamatkan suara para pemilih tersebut. Kalau ini kan setelah pemilihan ya, setelah pencoblosan. Jadi maksudnya apa? Kita kembali lagi di dua arah, saya ke Bang Ciko dulu deh. Jadi kalau tadi kata Bang Habib, buat apa bikin hak angket kalau setelah pencoblosan? Jadi nggak ada gunanya kurang lebih gitu. Habibur Rahman nggak ngerti artinya penyelenggaraan pemilu itu sampai kapan. Pemilu itu belum usai. Pemilu ini belum selesai. Pemilu itu kalau selesai kalau udah ada yang ditetapkan secara definitif sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Itu aja. Nah ini belum selesai. Penghitungan aja masih 20 Maret. Gitu. Ya kan, belum lagi nanti kalau kita mau sengketa di MK, ini masih dalam rentetan pemilu. Jadi ini kan berbicara, walaupun dia seakan-akan selalu mengatakan dirinya sebagai ahli hukum, tapi kan berbicara dengan sesuai dengan selera aja. Gitu. Nah, pemilu belum selesai. Jadi pemilu pencoblosan itu hanyalah satu rentetan dalam kejadian-kejadian di pemilu. Jadi hak angket itu masih akan ada gunanya. Sama importantnya, sama pentingnya dibanding dengan pra pencoblosan maupun pasca pencoblosan. Oke, saya ke Bang Henry. Bang Henry, kalau tadi Anda katakan nggak mungkin ada hak angket karena waktunya nggak akan terkejar. Tapi ketika itu dipaksakan mungkin nggak itu terjadi? Ya nggak mungkin dipaksakan. Dan sekarang proses pemilu itu memang masih berlangsung. Masih rekapitulasi, kemudian akhirnya itu kan di MK ya pada akhirnya. Maka teman-teman yang merasa punya bahan atau punya bukti ada kecurangan, silakan. Kami juga dari 02 juga lagi mengumpulkan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak yang lain gitu loh. Maka kita berdemokrasi ini ya harus tahu jalur ya. Di mana kita harus pakai jalur itu, yaitu sampai tadi Mahkamah Konstitusi, ada Gakumdu, ada Bawaslu. Kalau teman-teman mewacanakan hak angket, yaitu menurut saya gimmick saja. Dan PAN pasti menolak karena dari sisi timetable atau schedule DPR sisa masa sekarang 2024 itu dari sisi waktu nggak mungkin ya. Tadi saya bilang sekarang masih reses, kemudian akan masuk tanggal 4 Maret, 1 minggu itu baru menyusun agenda. Kalaupun ada usul, fraksi mana yang usulkan, baru dibawa ke Bamus, Bamus bawa ke paripurna, ya itu udah mau reses lagi itu. Ya kan berhenti lagi proses. Udah bulan Juni, reses lagi masuk Agustus, 16 Agustus pas upacara 17 Agustus masuk. Nah 17 Agustus menuju 1 Oktober berakhirnya periode sekarang selesai 1 Oktober. Artinya menurut saya teman-teman yang mengajukan hak angket juga harus berhitung dari sisi waktu. Mungkin enggak? Menurut saya enggak mungkin. Nah oleh karena itu untuk menjaga nilai demokrasi kita pakai aja instrumen yang ada gitu loh. MK, Bawaslu, Gakumdu, dan buka saja, tidak perlu tutup. Jangan kita berwacana membangun narasi seolah-olah terus. Nah, kita tunggu apakah benar kecurangan itu ada. Sampaikan ke publik, ini buktinya, ini faktanya. Dan nanti mahkamah akan menilai apakah itu benar atau tidak. Kalaupun benar, seberapa besarnya akan mempengaruhi hasil yang sudah ada. Kalau tidak mempengaruhi, ya tetap akan ditetapkan sebagai pemenang. Misalkan perlu adanya pemilu ulang, di beberapa TPS pemilu ulang. Apakah pemilu ulang itu mempengaruhi hasil nasional? Kan betul juga. Nah oleh karena itu sekali lagi, kita harus menghargai suara rakyat. Tanggal 14 Februari itu sangat damai, sangat lancar, dan sangat adem. Jangan lagi kita ini digosok-gosok. Kita sekarang udah rujuk. Kita ini kan semua pemimpin, Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar itu kan calon pemimpin kita. Kita bukan mencari permusuhan, mencari pemimpin. Nah, pemilu sudah selesai. Nah, insya Allah kita sudah mendapatkan pemimpin yang baru, memang menuju atau menunggu rekapitulasi suara yang sah dari KPU. Tapi insya Allah Prabowo menang dan Gibran akan menang. Insya Allah akan menang. Justru dalam negara demokrasi yang modern, parlemennya itu harus parle, bicara, rame. Jangan sampai yang rame itu rakyatnya. Kalau sampai terjadi gerakan di bawah, aksi protes massa yang luar biasa, itu bahaya. Justru parlemen harus bicara, DPR RI harus bicara, dan ini akan menjadi penyambung lidah rakyat. Pemilu satu putaran dulu. Jadi DPR itu harus menjadi penyambung lidah rakyat. Jangan diam, karena parle itu pelajaran penting buat bangsa ini. Dan inilah, nah makanya itu hak angket itulah kemudian kita dorong. Jangan asal menuduh, TPS itu harus proses itu kenapa ada hak angket, namanya juga untuk menyelidiki. Kita selidiki. Nah dengan
kekuatan hak angket yang begitu powerful ini, kita bisa memanggil siapapun di sana. Sehingga ini kan menjadi pelajaran yang Tapi luar dari sisi biasa. waktu kira-kira Mas Solid, dari sisi waktu masalah teknis itu seharusnya ketika hal yang urgent, hal yang sangat strategis buat bangsa ini harusnya bisa mengikuti hal yang strategis. Itu masalah waktu bisa disesuaikan harusnya. Kan ada pimpinan DPR. Jangan pimpinan DPR bisa melakukan penyesuaian di sana. Rumit dan politis sekali. Gitu. Nah, makanya itulah kenapa kemudian peran dari PDIP sebagai fraksi terbesar di parlemen saat ini sangat besar. Sehingga ketika PDIP menginisiasi itu dan kemudian disambut oleh Koalisi Perubahan, saya pikir ini akan menjadi secercah harapan bahwa DPR RI tidak diam dan DPR RI bicara terkait penyelamatan demokrasi kita. Oke, apa kata mahasiswa? Saya ke mahasiswa dulu. Ada William di sana. Dari Budi Luhur ya William ya? Oke, iya. Saya dari Budi Luhur dan saya ingin bertanya kepada Mas Ciko. Yes. Oke, sebenarnya hak angket ini tujuannya nanti mau dibawa kemana Mas Ciko? Apakah akan bermuara kepada pemakzulan presiden atau seperti apa? Nggak ada, Silakan. kita bukan bicara soal bermuara kemananya, kita bicara apa kenapa kita melakukan hak angket ini. Kita ingin memastikan ada apa tidak pelanggaran konstitusi ketika penyelenggaraan undang-undang pemilu dan penyelenggaraan pemilu ini terjadi, ya kan? Pihak-pihak yang terkait, siapa saja yang kita anggap dan kita curigai ada dugaan-dugaan dan memang kuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat, siapa yang terlibat dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, nanti eksesnya kemana, nah itu menjadi konsekuensi, gitu. Itu aja. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya, tapi yang utama adalah bukan tujuan untuk memakzulkan atau untuk menghukum siapa, menghukum A, B, C. Outputnya bisa bermacam-macam. Makanya biarin aja ini bergulir karena ini adalah hak konstitusi dari anggota parlemen dan para fraksi-fraksi yang ada. Oke, Pak Ujang. Jadi sebetulnya kalau dari kacamata Anda, muaranya hak angket ini sebenarnya targetnya kemana? Ya tentu kan begini, kan ada banyak isu yang menyerang Pak Jokowi ya. Isu mundurnya kabinet, isu angket, isu pemakzulan dan lain sebagainya. Ini kan tidak mudah ya bagi pemerintahan yang katakanlah akan landing di Oktober 2024. Semua butuh pertahanan bagi Pak Jokowi. Ya jangan-jangan kalau pintu angket itu masuk gitu, itu kan kemana-mana juga menjadi persoalan. Kenapa yang ditargetkan bukan hanya kubu 02 tapi kan pemerintah. Karena begini, pemilu itu kan legacy presiden. Legasi pemerintah, kalau pemilunya bagus, maka kan akan dikenang sebagai presiden yang bisa menyelenggarakan pemilu. Tentu Pak Jokowi paham betul kalau ini angket bergulir dan akan merugikan pemerintah. Oleh karena itu saya melihat ya nanti pasti ada komunikasi ya di antara semua kubu, saya meyakini kekuatan fragmentasi tadi. Saya sih tadi mengatakan agak berat, agak sulit. Bang Ciko sudah mengatakan, iya memang berat. Dan saya meyakini nih, keyakinan saya, agak sulit dan bisa jadi nanti tergembosi dan agak berat untuk bisa diproses di DPR RI. Saya meyakini. Gimana tuh Bang Ciko? Ya nggak apa-apa, tapi artinya tadi seperti Mas Solid sampaikan bahwa ini kan penyerapan aspirasi masyarakat. Masyarakat gini ya, masyarakat tidak mengatakan oh harus hak angket, enggak. Masyarakat ingin ini diselidiki sampai tuntas, ya kan? Dan kita harus tahu loh efek dari pemilu ini ya, pemilu pelanggaran-pelanggaran, diduga politisasi bansos, ya kan? Bansos yang digelontorkan secara nilainya yang luar biasa tertinggi selama sejarah Indonesia ini ada, ya kan? Nah sekarang harga beras naik, ini efeknya itu kemana-mana. Jadi masyarakat itu perlu diberi semacam apa nih sih yang terjadi sebenarnya selama ini, gitu. Selama proses pemilu ini, bahkan dari sebelum pencalonan dan lain-lain. Ini yang perlu kita tahu dan masyarakat ingin tahu itu. Oke, saya Dan sebagai penyambung lidah masyarakat, tentunya DPR sebagai pihak yang harusnya berbicara dan harus ribut, harus berbicara. Saya ke Bang Yandri. Bang Yandri, kalau gini, 0103 teriak soal kecurangan, kemudian muncul ada rencana mau bikin hak angket. Bagaimana meyakinkan publik ketika KPU ketok palu bahwa betul Prabowo Gibran yang nanti akan memimpin Indonesia ke depan itu adalah hasil produk yang betul-betul dipercayai oleh masyarakat? Jadi gini, dari sisi pelaksanaan kemarin kan terbukti satu putaran ya. Artinya memang masyarakat tuh ingin cepat guyup Mbak Lipiana. Gak mau lagi ada dua putaran. Terbukti pemilihnya Ganjar kan migrasi ke Pak Prabowo. Udah tahu Mas Ganjar pasti kalah, ya ngapain lagi milih Pak Ganjar, kan kira-kira begitu. Yang saya tanya di bawah itu loh. Kenapa Anda pindah ke Pak Prabowo? Ya biar satu putaran aja banget. Biar kita ini cepat guyup, kemudian rukun kembali gitu loh. Nah oleh karena itu menurut saya suara rakyat yang diperlihatkan tanggal 14 berarti itu suara yang nyata. Bahwa memang negeri ini butuh cepat pulih. Tidak perlu banyak huru haranya lagi, silang sengketa, kita merah putih kok. Nah, tapi kan KPU belum ketok palu Bang Yandri. KPU belum ketok palu. Insya Allah dari Realcon kan insya Allah tetap
Prabowo Gibran kan memimpin dan angkanya di 58% rata-rata. Tapi tetap betul, undang-undang itu mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu, saya waktu itu wakil ketua pansusnya, yang menjadikan pedoman itu adalah rekapitulasi manual, bukan sirekap, bukan. Jadi meskipun nanti rekapitulasi manual 02 yakin pasti menang ya? Insya Allah menang, insya Allah menang. Itu semua realcon atau kuekon kan mengatakan itu. Bang Jadi Khalid menurut gimana? saya beginilah, kalah menang tuh biasa itu loh. Makanya kan ada kontestasi. Ya kan, jangan kita ini selalu menghasut-hasut rakyat terus. Kasihan rakyatnya itu loh. Yang kalah ya biasa, ya kan? Kita sama-sama membangun. Kita mencari keadilan. Enggak, bukan Mas Ulid. Maksud saya kita jangan. Oh oke, saya bilang tadi kalau ada kecurangan kan ada tadi jalurnya Bawaslu, ada Gakumdu, ada MK, silakan itu dipakai. Narasi-narasi itu tapi jangan terlalu demong ada kecurangan. Mana buktinya gitu loh. Nah, ya justru sampaikan itu aja kita sedang nanti. lakukan sekarang. Enggak, Jadi sampaikan begini, aja jadi nanti begini, nggak masalah. jadi begini. Kami juga sedang mencari Jadi begini. kecurangan yang dilakukan oleh 01 dan 03. Kami cari juga dan sudah banyak juga buktinya. Jadi kita adu data aja. Jadi begini. Jadi Mas Yandri ini dan teman-teman di 02 ini selalu mengatakan menang kalah ini karena menang. Berpikirnya terlalu simplistis seperti ini. Jadi begini. Kan? Enggak, kita harus melihatnya begini. Pandangan masyarakat terkait wah ini kayaknya ada politisasi bansos. Dugaan kemudian masyarakat luas mengatakan kayaknya ada mobilisasi netralitas dari TNI, Polri dan kemudian ASN. Ada dugaan-dugaan seperti itu. Yuk mari kita bongkar di sini dengan hak angket ya. Kemudian hak angket ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa memanggil semua pihak. Ketika dia dipanggil oleh parlemen, oleh DPR RI dengan hak angket, semuanya wajib hadir. Bahkan orang nomor 1 di negeri ini juga harus hadir kalau dipanggil oleh hak angket. Jadi kekuatan hak angket ini bisa membongkar semua prasangka-prasangka itu. Kalau prasangka-prasangka ini tidak kita bongkar, tidak kita luruskan, itu akan justru berbahaya. Maka carry over kepada next election. Ini nggak bagus. Nah kita harus bongkar, benar nggak sih ada politisasi bansos? Itu yang mau saya Benar nggak tanyakan. sih ada netralitas? Benar nggak sih Bang ada Khalid. mobilisasi itu? Karena Nah, gini. sehingga dengan adanya hak angket itu, Liv, dan teman-teman semua, itu akan membuka terang benerangnya. Bang Khalid kan gini, dari awal kan 01, 03 sama-sama teriak, ini kecurangan TSM, ini ada TSM. Yakin nggak dengan hak angket itu akan terbukti nanti? Nanti dijawabnya usai jeda di luar.
di dua arah. Jadi rencana untuk menggulirkan hak angket ini taktik atau gimmick politik? Saya ke Bang Khalid. Dari awal itu kan teriakan soal TSM. Yakin nggak kalau hak angket ini digulirkan TSM itu akan terbukti? Jangan-jangan nanti nguap di tengah jalan. Jadi begini, ada hal yang substansi, ada hal yang teknis. Jadi kalau secara substansi kita sudah mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat, para purnawirawan juga ya datang ke kantor kami. Para tokoh-tokoh masyarakat, relawan, saksi-saksi kita dan sebagainya. Pandangan-pandangan ini kita terima dan mereka juga ada yang membawa bukti-bukti dan sebagainya. Ini secara substansi. Sehingga ini harus kita sampaikan. Apakah itu kanalnya lewat MK, apakah kanalnya lewat hak angket. Jadi secara substansi seperti itu. Kemudian masalah teknis. Masalah teknis itu begini. Kami di PKS itu sudah hampir 10 tahun nih kita oposisi. Dan beberapa kali hak angket yang kita gulirkan selalu kandas. Dulu hak angket kereta cepat kandas, hak angket masalah kelangkaan minyak goreng kandas. Karena sendiri. Nah, hak angket ini sangat ditentukan terkait kekuatan koalisi yang mengusungnya di parlemen. Kalau sedikit yang mengusung, itu pasti akan kandasnya. Pasti akan kandas. Nah, kalau sekarang Anda yakin ini bakal kandas lagi nggak? Makanya dari PDIP kan sudah menyatakan paling semangat gaspol kan, PDIP mengatakan seperti itu. Dan kemarin Sekjen PKS, Nasdem dan PKB bertemu, oke, kita sambut baik ide dari teman-teman PDIP untuk mengangkat hak angket ini. Artinya gayung bersambut ini. Sehingga aspirasi, kerisauan, keresahan masyarakat publik ini bisa terkanalisasi dengan adanya hak angket ini. Jangan sampai DPR RI diam. DPR RI harus bicara, harus meresonansi, mengartikulasikan rasa dan kegalauan, kegelisahan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga inilah poin penting, momentum yang sangat penting untuk kita lanjutkan, untuk kita suarakan. Ini akan menjadi optimisme kita untuk melakukan perjuangan hak angket ini. Oke, saya ke Bang Yandri. Bang Yandri, kalau memang betul digulirkan ini bikin kepanikan nggak sih sebenarnya di internal 02? Enggak. Justru saya bilang tadi, pemilu sudah selesai, alhamdulillah berhasil dengan baik. Meski belum diumumkan resmi. Kita terima kasih kepada KPU, kepada Bawaslu, TNI Polri, seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Demokrasi kita ini luar biasa. Maka sekali lagi para pihak yang belum puas, silakan munculkan bukti-bukti, jangan membangun narasi yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Kalau ada buktinya bawa ke MK, sekarang masih berproses bawa ke Bawaslu atau ke Gakumdu. Nah, jangan sampai juga kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu itu kita tampilkan terus kepada masyarakat. Contoh, mengajukan hak angket misalkan, menurut saya itu nggak perlu. Nah, itu kalau misalkan ada persoalan evaluasi pemilu, ada namanya Komisi 2, saya 2 periode di Komisi 2 di DPR itu. Bisa juga memanggil para pihak itu, penyelenggara, KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, kemudian partai politik, pemerintah, Mendagri, bisa. Oke, artinya semua partai juga bisa memperdalam apa sih kekurangan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi kita harus berjiwa besar lah Mbak Lipiana. Pemilu ini kita hargailah suara rakyat. Satu putaran itu alhamdulillah. Kita hilangkan lagi kegoncangan-kegoncangan yang tidak perlu di akar rumput. Tapi penting gini, menurut saya itu memulai lagi untuk membangun negeri yang sangat kita cintai. Kalau ada yang berpikiran ya udah kalau memang nggak curang, kalau memang nggak ada yang aneh-aneh, kenapa nggak biarin aja hak angketnya bergulir di DPR? Ya dibiarkan pun nggak akan jadi gitu. Karena menurut saya 01 aja udah nggak kompak, ya kan? 02 juga nggak 03 udah nggak kompak, P3 udah begitu. Saya nggak yakin 03 itu akan 01 itu akan kompak. Nah, oleh karena itu silakan kalau teman-teman ini, tapi bagi PAN itu nggak perlu gitu loh, nggak perlu. Nah kalau PDIP begitu ya itu pendapat mereka, PKS begitu ya pendapat mereka, ya kan? Kan ada semacam independensi partai kan, silakan. Tapi menurut PAN tidak perlu. Yang masih kekurangan atau yang masih berprasangka yang tidak, prasangka itu dibuktikan dengan fakta-fakta menuju Mahkamah Konstitusi. Saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, jadi kalau P3 akhirnya merapat ke 02, PDIP akan tetap gulirkan hak angket? Kita nggak usah bicara berandai-andai lah. Sampai hari ini kita meyakini P3 masih bersama kita di koalisi 03. Itu kita masih firm soal itu, kita masih yakin. Tapi ini kan saya ingin menyampaikan pada masyarakat supaya nggak terkelabui dengan apa yang disampaikan oleh Yandri tadi, bahwa semua bisa diselesaikan di MK. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di MK. MK ini kan seperti mahkamah kalkulator kalau bicara soal pemilu. Dia hanya bicara soal perselisihan suara dan lain-lain. Sedangkan permasalahan yang akan kita selesaikan di hak angket yang akan kita selidiki adalah memastikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi
oleh penyelenggara, pengawas dan lembaga peradilan termasuk MK itu sendiri, ya kan? Menelisik dugaan adanya keterlibatan ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, kepala daerah dan kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. Itu juga penting dan itu tidak bisa diselesaikan di MK. Apakah ada pelanggaran prosedur permainan uang, intervensi kekuasaan dalam penetapan peserta pemilu? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Apakah ini bicara soal hanya capres dan cawapres, tapi kita juga bicara soal partai-partai yang diloloskan seperti Gelora, ya kan? Seperti PSI yang sebenarnya kemarin juga kita ketahui rentan untuk tidak memenuhi syarat. Nah, hal-hal seperti ini soal BLT, anggaran-anggaran, bansos dan lain-lain itu yang tidak bisa diselesaikan di MK dan ini yang menjadi concern dari masyarakat. Nah, supaya masyarakat tahu, supaya pembicaraan kita ini kan ditonton oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat tidak mengandai-ngandai gitu. Oh iya, kenapa nggak di MK aja ya? Karena MK itu sangat terbatas kekuasaannya. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, hak angket adalah salah satu hak DPR guna memastikan tak ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah terkait pelaksanaan undang-undang dan peraturan. Hak angket juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diemban para wakil rakyat di Senayan. Artinya, ini adalah sesuatu yang lumrah dan tak perlu diperdebatkan jika memang prasyaratnya memungkinkan. Hak angket ini terkait dugaan kecurangan pemilu juga bisa jadi bahan koreksi evaluasi bagi penyelenggara pesta demokrasi agar lebih baik lagi. Namun seyogyanya usulan hak angket ini diniatkan guna membuka berbagai dugaan kecurangan agar titik terang, bukan dimaksudkan untuk menjegal atau menjatuhkan lawan. Karena kita semua berharap pemilu 2024 tidak menyisakan persoalan yang bisa jadi api dalam sekam. Saya Liviana Charlisa, kawal hasil perhitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.